Selamat siang Pak Elkana, selamat siang rekan-rekan semuanya. Di tugas ARP kali ini, saya mencoba memetakan link canvas untuk produk distribution transformer yang ada di PT Bambang Jaya, tempat saya bekerja saat ini. Slide selanjutnya adalah latar belakangnya, kenapa saya mengambil produk distribusi trafo, karena produk ini adalah produk pertama kali yang kita produksi di awal berdirinya PT Bambang Jaya. PT Bambang Jaya sudah berdiri hampir 41 tahun. Sehingga produk ini fokus kepada meningkatkan value ke customer melalui reliability, delivery, dan cost efisiensi. Di link canvas ini untuk produk distribusi trafo, di mana yang pertama adalah customer segment. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pak Elkana, di mana customer segment kami itu ada tiga, ada public utility, ada EPC, dan ada industri atau end user. Di mana public utility ini concern dengan ensure grid reliability and operational continuity, di mana mereka membutuhkan jaminan keandalan pasokan listrik dalam sistem dan kontinuitas secara operasional. Customer kami ada di Director Engineering, consumer kami adalah konsultan Electrical Engineering, dan user kami adalah PM Utility. Di segmen MPC ini, concern dalam delivery project successfully to maintain professional credibility. Mereka membutuhkan ketepatan delivery spesifikasi sesuai dan meminimalkan resiko. Customer-nya adalah asset owner, di mana customer-nya adalah project consultant, dan user-nya adalah PM-nya. Yang ketiga adalah di industri atau di end user, di mana mereka concern dengan minimize project risk and decision making pressure to reliable solution. Stabilitas listrik mereka untuk menjaga operasional pabrik tetap berjalan tanpa adanya downtime. Customer kami adalah head of procurement, konsumernya adalah design engineer, dan usernya adalah electrical manager. Di blok selanjutnya adalah problem, di mana problem permasalahan terbesar customer kami saat ini adalah lead time pengadaan trafo yang lama, cost overrun akibat keterlambatan supply transformer. Yang ketiga adalah resiko keterlambatan proyek akibat delivery yang tidak on time. Dan yang keempat adalah kualitas dan reliability transformer yang tidak konsisten sehingga adanya opportunity loss akibat downtime operasional. Di blok selanjutnya, Pak, di UVP. Nah, di UVP ini saya mencoba memberikan UVP adalah simple, reliable, dan grid stability, di mana produk trafo ini yang kami tawarkan itu memberikan simple, artinya itu sederhana. Produknya adalah sederhana, bisa di applicable di site dan bisa langsung dikoneksikan dengan panel brand apapun yang dimiliki oleh customer, serta memiliki performa yang konsisten sehingga fokus pada reliability dan grid stability, sehingga pelanggan merasa mendapatkan jaminan atas pasokan listrik yang optimal untuk mendukung keberlangsungan proyek operasional mereka dalam jangka panjang, karena kita tahu trafo itu umurnya hingga 20 tahun lebih. Jadi keputusan investasi mereka benar-benar dapat dirasakan sampai jangka panjang gitu. Yang keempat adalah solusi, di mana kami saat ini menyediakan modular customized trafo tanpa redesign yang penuh, sehingga lead time-nya jadi lebih cepat dan sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh customer segmen kami, di mana reduce lead time ini hampir 30% Pak di tempat kami. Yang kedua adalah peningkatan quality control dan reliability testing itu bisa mengurangi resiko downtime. Yang ketiga, desain trafo kami itu adalah low loss dan efisiensi tinggi, sehingga menjawab problem yang dimiliki customer. Yang terakhir adalah engineering support untuk custom design sesuai dengan kebutuhan proyek. Kita tahu bahwa kebutuhan proyek itu per masing-masing segmen pasti berbeda-beda gitu, Pak. Blok selanjutnya adalah channel. Seperti sebelumnya di BMC, channel kami itu berasal dari direct sales, di mana kami mengikuti tender, kami ada konsultan engineering network juga, kami juga punya strategic partnership baik di EPC maupun di konsultan kami. Yang blok selanjutnya adalah revenue stream, di mana penjualan kami terbesar memang di penjualan trafo. Kami juga di service maintenance, karena memang 20 tahun pasti membutuhkan maintenance di sana, dan engineering dan serta commissioning service setelah trafo dipasang pasti membutuhkan jasa commissioning. Dan yang terakhir adalah after sales contract atau service agreement. Ini berkaitan dengan poin yang kedua, service dan maintenance sih, Pak.
Lalu yang blok ketujuh adalah cost structure di mana eh, cost kami ada di fixed cost, engineering dan tenaga ahli, dan ada fasilitas produksi dan mesin variable cost-nya dari material kami dan juga produksi dan testing. Nah, yang blok ke-8 ini adalah key matrix di mana saya mencoba memetakan bahwa key matrix ini adalah on time delivery. Semakin kita on time, semakin menyambung juga di poin kedua, Pak, dengan lead time yang semakin kecil, ini mengakibatkan kepuasan terhadap customer itu meningkat, gitu. Meningkat dengan proyeknya itu cepat selesai, pengiriman juga sesuai dengan jadwal, sehingga kami bisa menagih dengan cepat ke mereka. Mereka pun juga bisa cepat melakukan pembayaran kepada kami sehingga tidak mengganggu cash flow kami, gitu kan. Eh, dan juga di poin ketiga adalah warranty claim. Semakin klaim dari customer itu kecil, artinya kami bisa menurunkan cost. Artinya cost kami turun akibat biaya klaim dari customer. Sehingga dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, key metric yang terutama, yang terbesar adalah di repeat order dan project win rate. Kita tahu bahwa konsumen trafo ini gak banyak ya Pak pemainnya gitu ya. Jadi kami berharap memang eh, sukses kami adalah di mereka ketika mereka repeat order atau kita bisa memenangkan di project-project mereka selanjutnya gitu. Yang terakhir adalah unfair advantage karena perjalanan kami hampir 40 tahun, kami memiliki track record proyek yang besar yang dipercaya baik di PLN maupun EPC, long term kami relation yang cukup panjang dengan mereka gitu kan. Kami juga approve vendor qualified gitu. Dan yang terakhir adalah engineering know and how, bagaimana kami, teknisi kami berpengalaman, bagaimana cara kerja kami sehingga metode desain kami itu berbeda dengan produk kompetitor kami. Di slide selanjutnya, Pak. Nah, ini di blog ini saya mencoba untuk memetakan di blog ini, Pak, di mana customer segment saya memang tadi ada tiga, saya gabungkan, di mana yang pertama adalah ensure good reliability and operational continuity. Yang kedua adalah deliver project successfully to maintain professional credibility. Dan yang ketiga adalah minimize project risk and decision making pressure through reliable solution. Di mana mereka ini menginginkan produk yang menjamin kualitas kelistrikan mereka sehingga profesional mereka juga terjaga di mata owner maupun stakeholder. Mengingat Trafo ini adalah eh, untuk jangka investasi yang panjang hampir 20 tahun dan dengan harga yang tidak murah gitu Pak. Sehingga problem mereka adalah lead time. Kita pindah ke problem Pak. Di blok problem ada lead time pengadaan trafo yang cukup lama. Ini kami jawab di blok solusi di mana kami menyediakan modular customize trafo sehingga bisa lebih cepat, lead time-nya juga lebih cepat dan bisa terjadwal. Yang kedua adanya cost overrun akibat keterlambatan supply trafo. Nah, di poin kedua ini terjawab dengan apa namanya, peningkatan quality control itu bisa mengurangi resiko downtime. Dan juga eh, di poin ketiga ada resiko keterlambatan proyek akibat delivery yang tidak on time, itu kami menjawabnya dengan eh, solusi yang pertama pada poin pertama. Dan problem yang terakhir adalah kualitas dan reliability transfer tidak konsisten. Jadi adanya opportunity loss akibat downtime operasional. Nah, ini terjawab Pak di poin solusi kedua, ketiga, ini terjawab di sini di peningkatan quality control dan reliability testing, mengurangi risiko downtime dengan desain trafo yang low loss dan efisiensi tinggi. Mereka apa namanya percaya bahwa produk ini benar-benar dapat diandalkan. Sehingga unfair advantage-nya, saya memetakan ada empat yang saya sebutkan sebelumnya. Ada kami memiliki track record proyek yang besar karena selama 41 tahun kami bekerja sama dengan berbagai proyek PLN maupun MPC. Long term relationship kami juga cukup panjang dengan mereka dan approve vendor qualified serta engineering yang cukup memadai di tempat kami. Sehingga saya memetakan UVP kami adalah simple, reliable, and grid stability. Mereka membutuhkan eh,
suatu produk trafo yang sederhana bisa diaplikasikan langsung di site, bisa langsung terkoneksikan dengan panel mereka dengan brand apapun bebas, bisa langsung terkoneksikan dan dapat diandalkan pasokan kelistrikannya dapat terjaga sehingga secara investasi mereka tidak sia-sia melakukan itu dengan biaya yang cukup besar. Key metric kami ada di on time delivery, ada di lead time yang cukup jadi lebih cepat gitu. Kenapa on time? Semakin kami on time, semakin lead time-nya jadi kecil, maka kami memberikan kepuasan kepada customer bahwa produk ini sesuai dengan project mereka, target mereka sehingga kami pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat, Pak. Jadi kalau proyek itu biasanya agak lama karena kalau mereka terlambat, kita juga dibayar dengan terlambat. Sehingga ini juga jadi uh, sales kami ya gitu, Pak. Terus yang ketiga adalah warranty claim di mana semakin kecil klaim yang kami terima dari customer, artinya cost kami semakin kecil gitu. Sehingga dari poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga, eh, kami mentargetkan bahwa repeat order dan project win rate kami bisa dapatkan kembali gitu. Karena kita tahu pemain konsumen kami itu tidak banyak, Pak. Jadi kami memang benar-benar untuk apa namanya untuk selalu pressure ke customer bahwa kami bisa memberikan jaminan pelayanan yang lebih gitu. Yang blog selanjutnya adalah di channel di mana seperti yang sebelumnya saya jelaskan ada direct sales, ada tender, ada konsultan dan engineering network, ada strategic partnership. Cost kami ada di fixed cost, engineering dan tenaga ahli, ada fasilitas produksi dan mesin. Variable cost kami otomatis dari material dan produksi serta testing. Nah, kesimpulannya Pak dari Lean Canvas ini bahwa produk Travo ini market fit-nya telah sesuai antara pain dari customer di mana ada lead time, ada reliability, ada resiko keterlambatan proyek dengan solusi yang berorientasi pada efisiensi delivery dan peningkatan keandalan teknis. Yang kedua dapat saya simpulkan bahwa kami memiliki 3 segmen dengan nilai terbesar terkontribusi dari public utility dan EPC. Mengapa? Karena mereka memiliki karakteristik yang eh, ordernya itu high volume, mereka repeat project, dan tuntutan reliability-nya itu tinggi, sehingga menjadi fokus strategis kami. Eh, yang poin ketiga adalah dengan keunggulan kompetitif yang diperkuat sama barrier struktural seperti approval vendor, track record proyek kami yang cukup besar, yang menciptakan switching cost tinggi dan membatasi imitasi. Sehingga produk ini fit secara market, tetapi juga memiliki daya tahan kompetitif dan sustain dalam jangka panjang. Terbukti 41 tahun kami berdiri, kami bisa melayani market lokal maupun market ekspor yang terbesar saat ini kami di USA. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Elkana. Saya bisa belajar banyak dengan Pak Elkana. Selamat siang dan terima kasih, Pak El.